Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan Muhammad SAW, dari zaman kegelapan hingga zaman yaumul kiamah. Baiklah, saya di sini akan membacakan sebuah tausiah yang berjudul Hikmah dan COVID-19 Indonesia. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan belakang, barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah, penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia, di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit. Musibah dan memang dunia tempatnya. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap orang pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Mungkin virus corona ini barangkali cara Allah untuk mengingatkan manusia bahwa kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa nasi minal amwali wa anfusi wa samarati wa basyiris sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita, barangkali rajin cuci tangan di waktu yang sekarang. Yang sakit, yang batuk, yang pilek, menggunakan masker, kurangi bersentuhan dengan orang. Yang sedang punya penyakit, itu kan ikhtiar. Dan itu ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kulindai dawa'u. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan berangkat dari hadis Abu Daud. Ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'al asqami. Ya Rob, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta. Dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan.
Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempatnya musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kalau hidup di dunia tidak ingin musibah, jangan hidup di dunia. Karena memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu? Di dunia ini al-mahkanul ibadah. Orang yang semakin kuat menghadapinya setiap musibah, jika semakin baik ibadahnya, semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hatinya untuk menghadapi setiap ujian itu, semakin baik ia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surah Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan membahagiakan. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, ya Allah lihat bukan ujian, bukan ujiannya. Tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menghadapi setiap ujian itu? Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian mungkin di pekerjaan, keluarga, bisnis, ataupun itu, jangan mengeluh, karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf nih, kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, longsor, tsunami, gempa tak membuat kita dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang Allah akan berikan kepada kita agar kita kemudian semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani hidup. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dan dunia ini tempat ibadah. Mungkin salah hilaf saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video tausiah saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.